Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uswatun Hasanah. Saya guru Sejarah Kebudayaan Islam Madrasah Ibtidaiyah Nurul Jadid Kabupaten Bondowoso, sekaligus mahasiswa PPG tahun 2025 batch 1 di LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Hari ini Sabtu 10 Mei 2025 akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja pada kelas 5 dengan materi Kisah Abu Bakar As-Siddiq. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Pagi, Bu. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Untuk selanjutnya, guru akan periksa kehadiran kalian. Alfinatus Solihah, Hadir, Bu. Putri Kaila Natasya, Hadir, Bu. Hilwatul Aisi, Hadir, Bu. Sofiatul Hasanah, Hadir, Bu. Al-Ghazali, Hadir, Bu. Safarin Faidah, Hadir, Bu. Fitriah Adidiyaya, Hadir, Bu. Ahmad Kusnadi Ramadan, Hadir, Bu. Farhan Ali, Hadir, Bu. Balkisus Solihah, Hadir, Bu. Ali Zainal Abidin. Hadir, Bu. Ada yang tidak masuk? Ada. Alhamdulillah masuk semua. Untuk selanjutnya, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh ketua kelas kalian. Untuk Abi dipersilahkan. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Untuk selanjutnya, kita akan menyanyikan lagu nasional. Silakan berdiri. Selanjutnya kita akan memasuki ke pelajaran yang akan kita pelajari. Sebelum kita memasuki pelajaran, maka kita akan speaking dulu untuk
biar tidak jenuh, biar semangat. Yuk kita mulai dari tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk semangat. Sebelum mulai pelajaran yang selanjutnya, Bu Guru menanyakan, masih ingatkah kalian pelajaran yang semester 1 dulu? Terakhir materi apa? Saya Bu, Ya, Agis, tentang apa? tentang wafatnya Nabi Muhammad Bu. Ya, tentang wafatnya Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang tahu kapan Nabi Muhammad itu wafat? Saya Bu, Ya, Agis. pada hari Senin 12 Rabiul Awal 11 Hijriah Bu. Ya, jadi itu adalah wafatnya Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk pembelajaran hari ini, Bu Guru akan menjelaskan tentang kisah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sebelum menjelaskan materi tentang Abu Bakar, Bu Guru di sini akan menyampaikan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Yang nomor 1, menceritakan peran penting Abu Bakar As-Siddiq dalam sejarah Islam. 2, menunjukkan sikap baik Abu Bakar seperti jujur, setia, dan suka menolong. 3, membuat peta konsep tentang kisah Abu Bakar dengan rapi dan menarik bersama teman kalian. Jadi sekarang kita pembelajaran ini menggunakan model PJBL atau Project Based Learning, di mana kita akan membuat sebuah proyek atau karya peta konsep dari kisah Abu Bakar. Kemarin sudah di-share Bu Guru di grup, suruh membawa apa saja? Gunting, lem, terus apa lagi? Ya, kertas. Sudah disiapkan? Ya, untuk selanjutnya Bu Guru akan menjelaskan tentang materi kisah Abu Bakar. Sebelum menjelaskan tentang Abu Bakar As-Siddiq, kisah Abu Bakar As-Siddiq, Bu Guru ingin menanyakan terlebih dahulu. Apakah kalian tahu siapa Abu Bakar As-Siddiq? Saya Bu, Ya, siapa? Silakan. sahabat Nabi yang setia. Ya, sahabat Nabi yang setia. Ya. Ada lagi yang tahu siapa Abu Bakar As-Siddiq? Saya Bu, Ya. orang laki-laki pertama yang masuk agama Islam. Ya, tepuk tangan untuk kalian. Untuk lebih memperjelas, Bu Guru akan menjelaskan di sini tentang kisah Abu Bakar. Siapa Abu Bakar As-Siddiq? Abu Bakar itu adalah sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang bernama Abdullah bin Abu Quhafah. Ia berasal dari suku Quraisy, dikenal sebagai orang yang jujur dan dermawan. Selanjutnya, masuk Islam dan gelar As-Siddiq. Abu Bakar adalah orang pertama yang masuk Islam dari kalangan laki-laki dewasa. Ia mendapat gelar As-Siddiq karena selalu membenarkan Rasulullah tanpa ragu. Peran dalam hijrah ke Madinah. Abu Bakar menemani Nabi Muhammad SAW saat hijrah ke Madinah. Ia ikut bersembunyi di Gua Sur dan melindungi Nabi dari kejaran musuh. Ia menunjukkan kesetiaannya yang luar biasa. Pembebasan budak dan dermawan. Abu Bakar menggunakan hartanya untuk membebaskan budak seperti Bilal bin Rabah. Ia sangat dermawan dan suka membantu orang miskin serta mendukung dakwah Nabi. Menjadi khalifah pertama. Setelah Nabi wafat, Abu Bakar diangkat sebagai khalifah pertama. Ia memimpin Islam dengan adil dan menjaga persatuan umat Islam. Ia wafat pada usia 63 tahun dan dimakamkan di samping Nabi. Teladan dari Abu Bakar. Sifat Abu Bakar yang patut kita teladani antara lain jujur, setia, pemberani, dermawan, dan pemimpin yang adil.
Beliau adalah contoh sahabat setia dan pemimpin yang amanah. Setelah kalian mendengarkan penjelasan tentang kisah Abu Bakar As-Siddiq, untuk menambah pengetahuan kalian, guru akan menayangkan sebuah video tentang kisah Abu Bakar. Anak-anak, kalian cermati dan lihat. Nama lengkap beliau adalah Abdullah bin Utsman bin Amir bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah. Nasab beliau bertemu dengan Rasulullah SAW pada kakek yang keenam, yaitu Murrah. Abu Bakar radhiyallahu anhu lahir 2 tahun setelah lahirnya Rasulullah Muhammad SAW di kota Mekah. Semasa kecil, Abu Bakar radhiyallahu anhu sudah menjadi teman akrab Rasulullah SAW. Keduanya memiliki sifat yang sama, yakni jujur, tidak suka berbuat kejelekan, tidak menyembah berhala, dan tidak suka minum khamr. Bahkan pekerjaannya pun sama. Abu Bakar adalah seorang pedagang. Beliau adalah seorang pedagang yang semua kekayaannya digunakan untuk kepentingan dakwah Islam. Pada saat masuk Islam, Abu Bakar sudah memiliki 40.000 dirham. Semuanya disumbangkannya untuk dakwah Islam dan membebaskan budak-budak Muslim. Rasulullah SAW paling banyak menggunakan harta Abu Bakar As-Siddiq. Beliau bersabda, "Tidak ada harta yang lebih memberikan manfaat bagiku selain hartanya Abu Bakar." Suatu hari, Rasulullah SAW menganjurkan para sahabat untuk bersedekah. Saat itu Umar bin Khattab sedang memiliki harta. Maka Umar pun segera pulang sembari berkata, "Hari ini, walaupun hari ini saja, aku akan mendahului kebaikan Abu Bakar." Umar pulang mengambil separuh hartanya lalu menemui Rasulullah SAW. Sesampainya di hadapan beliau, Umar ditanya, "Berapa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu?" "Sebesar yang aku infakkan ya Rasulullah." Lalu datanglah Abu Bakar dengan membawa hartanya. Rasulullah SAW bertanya kepadanya, "Apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu?" "Aku tinggalkan Allah dan Rasulnya." Mendengar ucapan Abu Bakar itu, Umar pun berkata, "Sungguh aku tak akan bisa mendahului kebaikan Abu Bakar untuk selamanya." Abu Bakar As-Siddiq adalah sosok sahabat yang paling banyak berdoa. Hatinya lembut dan pengasih, sangat pemalu dan penyayang. Beliau adalah sahabat yang sangat wara dan zuhud. Dari sanalah Ahlussunnah bersepakat bahwasanya Abu Bakar merupakan manusia terbaik setelah Rasulullah SAW. Dari sekian banyak sahabat, dirinya lah yang ditunjuk Rasulullah SAW untuk menjadi imam salat menggantikan beliau yang sedang sakit. Abu Bakar terus menemani dan menjadi teman paling setia Rasulullah SAW, baik ketika senang maupun susah, ketika bepergian maupun pergi. Rasulullah SAW menggelarinya sebagai orang yang jujur atau as-siddiq, dan hanya Abu Bakarlah satu-satunya yang memiliki gelar tersebut. Beliau digelari as-siddiq karena paling cepat meyakini dan membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, yakni ajaran Islam. Rasulullah SAW pun hijrah ke Madinah ditemani sahabat setianya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dalam perjalanan itu, Rasulullah SAW dan Abu Bakar dikejar-kejar orang-orang kafir musyrik. Mereka bersembunyi di dalam gua Sur. Hampir saja persembunyian Rasulullah SAW dan Abu Bakar diketahui musuh, karena orang-orang kafir itu pun sampai di gua Sur. Ketika musuh akan masuk ke dalam gua untuk memeriksa keberadaan Rasul dan Abu Bakar, Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong mereka dengan adanya sarang laba-laba yang masih menyatu, tidak rusak sedikit pun. Dari sanalah orang-orang kafir berkesimpulan
tidak mungkin Rasulullah dan Abu Bakar ada di dalamnya. Pada tahun ke-11 Hijriah, Rasulullah SAW wafat. Melalui musyawarah yang panjang, akhirnya para sahabat sepakat membaiat Abu Bakar sebagai Khalifah Rasulullah. Setelah beliau diangkat menjadi khalifah, beliau menyampaikan pidato singkat namun penuh makna di Masjid Nabawi. Beliau memuji Allah dan berkata, "Wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku telah diangkat menjadi pemimpin kalian, padahal aku bukan orang terbaik di antara kalian. Jika aku berbuat baik, maka bantulah aku. Jika aku berbuat keliru, maka luruskanlah aku. Kejujuran itu adalah amanah, dan kedustaan itu adalah khianat. Orang-orang yang lemah di antara kalian adalah kekuatan bagiku. Semoga aku bisa menunaikan haknya, insya Allah. Dan orang-orang yang kuat di antara kalian adalah lemah sampai aku ambil kewajibannya secara benar, insya Allah. Tidaklah suatu kaum meninggalkan jihad fisabilillah, kecuali Allah pasti akan menghinakan mereka. Dan tidak suatu kaum melakukan perbuatan keji dan maksiat, kecuali pasti Allah akan menurunkan azabnya. Taatilah aku selama aku mentaati Allah dan Rasulnya, dan jika aku bermaksiat kepada Allah, tidak boleh kalian mentaati aku." Pada masa pemerintahan Abu Bakar, kaum muslimin diuji dengan banyaknya orang-orang yang murtad hingga membayar zakat dan banyaknya kemunculan nabi-nabi palsu. Abu Bakar pun mengambil langkah tegas untuk mengatasi permasalahan tersebut, di antaranya dengan memberangkatkan pasukan Usama bin Zaid untuk memerangi kabilah Udo'ah di Syam yang murtad. Dengan izin Allah, pasukan ini mendapatkan kemenangan. Selain itu, pada masa pemerintahannya lah Al-Quran mulai dikumpulkan dan disatukan atas usulan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, karena banyak sahabat khawatir akan hilangnya hafalan mereka. Tugas ini diserahkan kepada Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Abu Bakar juga berupaya menyebarkan dakwah Islam ke berbagai negeri, termasuk negeri adidaya saat itu, yakni Persia dan Romawi. Beliau mengangkat Khalid bin Walid sebagai panglima tertinggi kaum muslimin dalam mengemban misi dakwah ini. Pertempuran sengit pun tidak dapat dihindarkan, baik ketika melawan Persia maupun Romawi. Atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kaum muslimin mendapatkan kemenangan, dan Abu Bakar pun sukses menjalankan misi dakwah Islam. Suatu hari pada tahun ke-13 Hijriah, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mandi di musim dingin, sehingga beliau terserang demam selama 15 hari. Karena itu, beliau tidak bisa mengimami sholat. Beliau pun meminta Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menggantikannya menjadi imam sholat di Masjid Nabawi. Abu Bakar radhiyallahu anhu wafat pada hari Senin sore, tanggal 22 Jumadil Akhir, tahun ke-13 Hijriah. Itu artinya beliau menjadi khalifah selama 2 tahun, 3 bulan 10 malam. Abu Bakar berwasiat agar jenazahnya dimandikan oleh istrinya, Asma bintu Umais, kemudian dikafani dan dimakamkan di samping Rasulullah SAW. Itulah kisah inspiratif kehidupan sahabat beliau yang sangat dicintai Rasulullah SAW. Banyak ibrah yang dapat kita ambil dari pribadi sahabat yang satu ini. Di antaranya, sejak kecil beliau sudah menghias diri dengan sifat jujur, tidak suka menyembah berhala. Beliau sosok sahabat setia dalam keadaan senang maupun susah, pribadi yang paling cepat menerima dan mengenalkan Islam, lembut hatinya, penyayang, serta penyantun, ikhlas dalam mengorbankan seluruh jiwa dan hartanya di jalan Allah. Inilah bukti kesempurnaan iman yang patut kita teladani dari sosok Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya, setelah kalian menonton video tadi, kalian akan Bu Guru tugaskan membuat sebuah karya atau proyek peta konsep tentang kisah Abu Bakar. Bu Guru akan jadikan kalian 3 kelompok. Ya. Sekarang dipersiapkan alat-alatnya. Nanti
Sebelum mengerjakan tugas, alangkah baiknya biar kita tidak jenuh, kita tepuk semangat dulu. Siap? Siap. Tepuk semangat. Semangat. Sekali lagi, tepuk semangat. Semangat. Sudah siap untuk mengerjakan tugas? Siap. Nah, kita buat tugas ini kira-kira berapa menit? Ayo kita sepakati. 20 menit cukup ya? Ya cukup ya? Ayo mulai dikerjakan. Nah, bos itu, nak. Itu di depan. Nah, lihat itu di depan. Sesuai urutannya. Akan mempresentasikan. Setelah membuat peta konsep, tugasnya kalian selanjutnya adalah mempresentasikan hasil karya kalian. Kenapa kalau dipresentasikan? Agar kalian bisa menumbuhkan percaya diri yang ada pada diri kalian. Yuk, dari kelompok 1 silakan. Siapa yang akan mempresentasikan? Silakan. Ayo perhatikan, tugas kalian akan mempresentasikan hasilnya. Kalian mendengarkan sambil menyimak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan kelompok akan mempresentasikan hasil karya peta konsep. Peta konsep Abu Bakar. Identitas diri, nama lengkap Abdullah bin Abu Quhafah. Julukan Asy-Syiddiq, Sirau Quraisy, sifat jujur, lemah lembut, dan dermawan. Keislaman Abu Bakar. Orang pertama masuk Islam dari kalangan laki-laki dewasa. Tidak pernah ragu atas ajaran agama, mendapatkan gelar Asy-Syiddiq
kaum miskin. Sebagai khalifah, diangkat sebagai khalifah pertama setelah wafatnya Nabi dan memimpin dengan adil, bijaksana, dan tegas, menjaga persatuan dan ukuhan dakwah Rasulullah. Sifat: kejujuran, kesetiaan, kebenaran, dan kepedulian sosial. Wafat di usia 63 tahun, dimakamkan di samping makam Nabi di Madinah. Tepuk tangan. Untuk kelompok 2, silakan siapa yang mempresentasikan ke depan? Silakan. Mbak Diah dengan Mas Al-Ghazali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan peta konsep tentang Abu Bakar. Identitas diri. Nama lengkap Abdullah bin Abu Wafa, julukan As-Siddiq, Sirau Quraisy. Sifat: jujur, lemah lembut, dan dermawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan peta konsep Abu Bakar As-Siddiq. Identitas diri. Nama lengkap Abdullah bin Abu Wafa, julukan As-Siddiq, suku Quraisy. Sifat: jujur, lemah lembut, dan dermawan. Keislaman Abu Bakar. Orang pertama masuk Islam dari kalangan laki-laki, tidak pernah ragu atas kebenaran, mendapat gelar As-Siddiq karena selalu membenarkan Nabi. Setelah kita membuat peta konsep, tugasnya kalian sekarang adalah mengerjakan soal individu agar guru tahu pemahaman kalian tentang materi yang tadi seperti apa. Ya, silakan dikerjakan. Terus selanjutnya kita sudah memasuki penutup, ya. Pelajaran yang kita sudah pelajari tadi, kalian sudah mengerjakan soal. Nanti Bu Guru akan koreksi. Nanti Bu Guru akan tahu pemahaman tentang kalian tentang pelajaran ini. Terima kasih. Pelajaran telah selesai. Sebelum pulang, mari kita beres-beres terlebih dahulu. Masukkan bukunya, alat tulisnya, jangan sampai ada yang ketinggalan. Ya, pelajaran telah selesai. Sebelum kita pulang, maka kita baca hamdalah dulu bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.